Telur menjadi salah satu sumber makanan sehat di seluruh dunia dan hampir semua orang menyukainya dengan berbagai cara untuk mengonsumsinya. Tapi tidak sedikit orang yang enggan mengonsumsi telur. Alasannya, telur dianggap sebagai biang kolesterol yang berbahaya bagi tubuh. Lantas, benarkah orang makan telur setiap hari tidak baik bagi kesehatan? Yuk simak info selengkapnya ya Sobat IPB. Seperti bahan makanan lainnya, kandungan telur ayam juga memiliki nutrisi dan manfaat berbeda saat dikonsumsi. Telur adalah salah satu jenis produk hewani yang harganya murah dan terjangkau. Kandungan protein dalam satu butir telur sekitar 12% dapat mendukung tumbuh kembang anak. Lalu apa saja kandungan yang ada di dalam telur? Jadi telur itu sebenarnya selain mengandung protein, juga dia mengandung vitamin A yang tinggi, terutama di dalam kuning telurnya. Kemudian tentu saja selain protein, kemudian vitamin A, tetapi telur itu juga mengandung kolesterol. Ini yang kadang-kadang sebagian orang takut mengkonsumsi telur karena kandungan kolesterolnya. Tapi bagi anak-anak, terutama balita, kolesterol itu merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan anak. Dan kita sekarang juga mengenal ada telur omega 3. Berarti telur itu selain bermanfaat untuk dikonsumsi untuk mendukung pertumbuhan, dan adanya omega 3 itu akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan otak anak-anak kita. Jadi mengkonsumsi telur sebutir sehari itu tidak menjadi masalah sepanjang dia tidak mempunyai problem kolesterol tinggi. Tetapi bagi orang-orang usia paruh baya, usia 40 tahun ke atas, ini yang harus waspada terhadap kesehatan dirinya, karena biasanya usia 40 itu kolesterol sudah mulai naik. Bagi perempuan, kadang-kadang dia usianya lebih tua, misalnya menjelang menopause. Itu juga kecenderungan kolesterol tinggi bisa terjadi, karena dia sudah kehilangan banyak hormon estrogen. Nah, dengan demikian, pada batasan usia tadi, mengkonsumsi telur itu masih bisa dilakukan, tetapi dengan kadar yang moderat. Moderat itu artinya jangan terlalu berlebihan makan telur. Dan ini insya Allah masih tetap bisa diakomodir oleh tubuh kita, bisa diserap dengan baik, dan juga memberikan kontribusi gizi yang baik untuk tubuh kita sendiri. Kuning telur kerap dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik karena tinggi kolesterol. Sebagian orang yang memiliki kolesterol memisahkan kuning dan putih telur. Mereka hanya memakan putih telur saja dan tidak masalah jika memakan lebih dari satu butir telur. Sumber gizi utama pada telur adalah pada kuning telur, sehingga bagi anak-anak aman jika mengkonsumsi telur putih dan kuning sekaligus. Namun jika menginginkan ototnya berkembang dengan baik, maka putih telur saja yang dikonsumsi lebih banyak. Jadi tubuh kita ini sebenarnya mempunyai keterbatasan ketika mencerna makanan-makanan yang belum dimasak secara sempurna. Artinya tubuh kita secara ekstra memerlukan upaya yang lebih untuk mencerna ikatan-ikatan protein yang belum lepas seluruhnya akibat proses pemasakan yang hanya setengah matang. Dan itu sebabnya mengkonsumsi telur setengah matang itu kadang-kadang sebagian orang dari aspek psikologis merasa saya kenyangnya lebih lama kalau saya makan telur setengah matang. Tapi sebenarnya proses pencernaan itu yang berlangsung lebih lama dibandingkan telur yang matang dan siap dicerna oleh tubuh kita. Jadi proses pemasakan secara sempurna itu meringankan beban pencernaan kita untuk mencerna makanan-makanan tadi. Nah, tetapi tentu saja mitos yang ada di masyarakat bahwa makan telur setengah matang membuat saya lebih kuat, itu adalah mitos. Dan kemudian juga sebagian orang ada yang suka makan telur mentah. Jadi salah satu bahaya telur mentah itu adalah adanya bakteri salmonella yang kemungkinan masuk ke dalam telur ketika dia dipecah dan dari kulitnya masuk, kemudian telur mentah itu kita makan. Nah itu kalau orang-orang di negara barat mereka nggak berani makan telur mentah. Tapi kalau orang Indonesia kan serba berani. Artinya telur mentah, telur setengah matang semuanya dimakan.
Jadi kalau anjuran gizi kesehatan, saya lebih menganjurkan kita membiasakan diri mengkonsumsi makanan apapun termasuk telur yang sudah dimasak dengan sempurna alias sudah matang. Bagi sobat IPB yang ingin mendapatkan manfaat maksimal dari telur untuk dikonsumsi sehari-hari, dianjurkan mengonsumsi telur rebus yang matang sempurna. Imbangi juga dengan mengkonsumsi serat yang seimbang dan bahan makanan kaya nutrisi seperti vitamin untuk kesehatan tubuh. Yuk satu telur setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.